harap kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Are you ready to join English Time with me? Let's go! Anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah 1 bulan belajar bahasa Inggris di SMP. Kita sudah belajar mengenai greeting atau sapaan. Kita juga sudah belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dan juga bagaimana cara menanyakan identitas orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Tapi sebelum itu kita harus belajar satu hal dulu untuk bisa memperkenalkan orang lain dengan baik. Apa itu? Kita akan belajar mengenai pronoun. Kenapa sih kita harus belajar pronoun dan apa itu pronoun? Kita pelajari sekarang yuk. What is pronoun? Sebelumnya Miss Yas mau tanya dulu. Kalian pernah dengar kata noun? N-O-U-N? Noun dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Tahu ya kata benda? Nah, pronoun ini adalah kata yang menggantikan kata benda. Kenapa sih harus digantikan, Miss? Nah, coba kalian lihat gambar ini. Nah, di situ ada gambar anak kecil sedang membaca buku di perpustakaan. Anggap saja dia adalah adiknya Miss Tias yang bernama Taki. Saat Miss Tias ingin mengenalkan anak ini, Miss Tias pasti akan mengatakan seperti ini. I have a little brother. My little brother's name is Taki. Taki lives in Surakarta on Angkasa Street. Taki is 7 years old. Taki likes reading. Taki is reading a book in a library. Ada berapa banyak kata Taki di situ? Banyak ya. Nah, padahal pada umumnya nama hanya disebut sekali di awal paragraf. Setelah itu digantikan. Seperti di bahasa Indonesia ya, nama hanya 1 kali diucapkan, kemudian selanjutnya diganti dengan kata dia. Nah, dia adalah pronoun, kata ganti benda. Dia ini, kalau dia laki-laki dalam bahasa Inggris digantikan dengan kata he. Perkenalan tadi akan menjadi seperti ini setelah menggunakan pronoun. I have a little brother. His name is Taki. He lives in Surakarta on Angkasa Street. He is 7 years old. He likes reading book. He is reading a book in library. Itu. Nah, sampai sini sudah paham ya kenapa kita harus menggunakan pronoun, yaitu untuk menggantikan nama. Pronoun itu ada 4 jenis. Apa saja? Yang pertama yaitu subject pronoun. Kalian pasti sudah tahu ya kata subject. Subject pasti ada di depan. SPO itu ya kalau di bahasa Indonesia subject, predikat, objek. Nah, subject pronoun adalah kata ganti sebagai subject. Jadi dia ada di depan letaknya. Contohnya seperti apa akan Miss Tias bahas setelah ini. Kemudian setelah subject pronoun ada object pronoun. Object pronoun yaitu kata ganti yang menggantikan kata benda sebagai objek. Nah, SPO, subjek, predikat, objek. Jadi objek letaknya ada di belakang kalimat. Tipe atau jenis pronoun yang ketiga yaitu possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Possessive adjective adalah kata ganti dalam kepemilikan. Kalian pasti pernah mendengar my bag, my pen, my book, my house. Nah, my ini adalah possessive adjective, yaitu kata ganti dalam kepemilikan sebelum benda yang dimiliki. Jadi pronounnya dulu baru bendanya. Her name, her-nya dulu, pronounnya dulu baru kata bendanya. Her book, her-nya dulu baru book benda yang dimiliki. Kemudian pronoun yang terakhir adalah possessive pronoun. Possessive pronoun juga kata ganti dalam kepemilikan. Lalu apa bedanya dengan possessive adjective? Bedanya adalah kalau tadi pronounnya dulu baru benda yang dimiliki, kalau sekarang benda yang dimiliki dulu baru pronounnya. Bedanya kalau tadi ada my book, kalau di possessive pronoun itu the book is mine. Bendanya dulu baru pronounnya.
Sudah paham atau masih bingung? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau masih bingung nggak apa-apa, karena setelah ini Miss Tias akan menampilkan tabel tentang keempat jenis pronoun itu. Sudah siap ya? Oke, kita langsung lihat tabelnya. Oke, silakan kalian lihat di tabel berikut ini. Nah, di situ sudah ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. Nah, di situ sudah ada mana saja sih yang dimaksud dengan subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun ya. Nah, kita belajar yang subject pronoun dulu. Ada I, you, he, she, it, we, and they. I artinya saya, you artinya kamu, he artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it itu benda ya, benda bisa benda mati atau binatang. Kemudian we itu artinya kami, dan they artinya mereka. Kenapa kok I itu disebut sebagai pronoun? Karena pada umumnya dalam bahasa Inggris kita tidak mengatakan nama. Contohnya, Miss Tias tidak mengatakan Miss Tias reads a book, Miss Tias membaca buku. Tapi biasanya Miss akan mengatakan I read the book. Seperti dalam bahasa Indonesia ya, kita biasanya menggunakan saya atau aku. Nah, jarang yang menggunakan nama terus-menerus. Itulah kenapa I termasuk dalam pronoun. Kalau subject pronoun ini dalam posisi objek, I akan berubah menjadi me. Nah, kalau dalam possessive adjective, kepemilikan, I akan berubah menjadi my. Sampai sini paham? My diikuti benda yang dimiliki. Kalau bendanya disebutkan dahulu, akan menjadi mine. Kita lanjut dulu. Kalau subjeknya itu you, kalau sebagai objek dia akan tetap menjadi you. Bedanya, you yang subjek ada di awal kalimat, you yang objek akan ada di belakang kalimat. Kalau dalam kepemilikan, sebelum benda yang dimiliki, you ini akan berubah menjadi your. Nah, saat benda yang dimiliki itu disebutkan terlebih dahulu, akan berubah menjadi yours. The car is yours. This is your car. Oke, sekarang kita mulai belajar dari contohnya dulu ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki dalam bahasa Inggris disebut he. Nah, kalimat yang pertama, Agus plays football. Agus bermain sepak bola. Nah, Agus ada di depan karena dia sebagai subjek dulu. Terus kemudian kalimat yang kedua, he plays football in the field. Dia bermain sepak bola di lapangan. Dia, si Agus. Nah, dia yang bermain berarti dia sebagai subjek. Maka Agus tadi digantikan dengan kata he. Disinilah subjek pronoun. Kalimat yang selanjutnya, Dayu and Danu play football with him. Dayu dan Danu main sepak bola bersama Agus. Agus tadi yang awalnya di depan kalimat, sekarang berada di belakang kalimat. Berarti sekarang Agus sebagai objek. He akan berubah menjadi him. Nah, kalian nanti lihat lagi ya di tabelnya. He kalau sebagai subjek akan berubah menjadi him saat menjadi objek. Kalimat yang selanjutnya, his ball is colorful. Bolanya milik Agus warna-warni. Di sini his ball, bolanya Agus, bola milik Agus. His ball, his-nya dulu baru ball. Kalimat yang terakhir, the ball is his. Bolanya muncul dulu, baru diikuti his. Kenapa kok di kalimat yang sebelumnya his, di kalimat yang setelahnya juga sama-sama his? Kalian lihat di tabelnya di situ
adjective pronoun dan juga possessive pronoun sama-sama. Kalau he sama his, hanya saja letaknya yang berbeda, di depan benda yang dimiliki atau di belakang benda yang dimiliki. Sampai sini apakah sudah paham? Kita lanjut lagi. Kalau tadi orangnya hanya satu, kalau lebih dari satu bagaimana, Miss? Kalau lebih dari satu, kita ambil contoh dua orang, yaitu Ani dan Ina. Kalimatnya seperti ini. Ani and Ina are students. Nah, Ani dan Ina adalah murid atau siswa. Ani dan Ina kalau digantikan atau pronounnya Ani dan Ina adalah they atau mereka. Jadi kalimat kedua sudah menggunakan subject pronoun. Mereka belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kalimatnya they study English. Nah, lanjut kalimat yang selanjutnya. The teacher teaches them English. Guru mengajari mereka bahasa Inggris. Di kalimat yang sebelumnya tadi mereka di depan, kemudian sekarang mereka ada di bagian belakang kalimat. They akan berubah menjadi them. Their book is brown. Buku mereka berwarna coklat. Their book, their-nya dulu, pronounnya dulu, baru benda yang dimiliki. Sedangkan kalimat yang terakhir adalah that book is theirs. Bukunya disebutkan dulu, maka akan berubah menjadi theirs. Jadi yang tadi awalnya they akan berubah menjadi them saat posisinya sebagai objek, dan akan berubah menjadi their saat kepemilikan, dan akan berubah menjadi theirs, ada S-nya, saat benda yang dimiliki disebutkan terlebih dahulu. Sampai sini sudah pahamkah? Ini masih ada contoh lagi. Kita belajarnya pelan-pelan dulu, karena materi ini kalian harus mencatat banyak hal. Jadi Miss Tias harap yang Miss Tias tampilkan dan Miss Tias jelaskan kalian catat di buku tulis, dan juga kalian perhatikan baik-baik. Kalau masih bingung, tolong diulang lagi videonya ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang selanjutnya. Di sini ada dua kalimat. Yang pertama, I call you. Saya memanggil atau menelpon kamu. Yang menelpon siapa? I. Yang ditelepon you. Berarti di sini subjek pronounnya adalah I, sedangkan objek pronounnya adalah you. Ya, I call you. Kemudian yang selanjutnya di sampingnya bisa kalian lihat dan kalian bandingkan. You call me. You call me. Kamu menelpon aku. Nah, tadi di kalimat yang sebelumnya you sebagai objek, dan di kalimat ini berubah menjadi subjek, menjadi yang menelpon. Tetap sama you. Tapi kita lihat ada yang berubah di situ. Apa yang berubah adalah me. Kamu menelpon saya. Saya dalam bahasa Inggris kalau posisinya objek akan berubah menjadi me. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah ya? Sekarang Miss Tias akan memberikan contoh dalam perkenalan, karena tadi kita akan belajar cara memperkenalkan orang lain ya. Nah, sekarang kalian lihat dulu contoh berikut ini. Ini adalah contoh yang Miss Tias ambil sama seperti waktu pertama kali kita belajar tentang introduction. Kalian masih ingat ini? Perkenalannya adalah seperti ini. I am Denanda. I come from Surakarta. I live in Surakarta. I am 12 years old now. I like cooking. I like cooking with Tias. This is my apron. Nah, itu tadi kalau memperkenalkan diri sendiri. Sekarang, perkenalan itu akan Miss Tias ubah dengan Miss Tias memperkenalkan Denanda ini. Maka Miss Tias akan memperkenalkannya dengan cara seperti ini. Hello, my name is Tias. Nah, jadi Miss Tias memperkenalkan diri dulu. Hello, my name is Tias. I will introduce my best friend. Her name is Denanda.
She comes from Surakarta. She lives in Surakarta. She is 12 years old now. She likes cooking. I like cooking with her. This apron is hers. Nah, kalian bisa lihat ya perbedaannya. Yang awalnya I berubah menjadi she. Kenapa berubah? Karena Mistias memperkenalkan teman Mistias yang bernama Denanda ini. Jadi I tadi harus Mistias ubah menjadi she atau dia. Itu artinya adalah, halo, nama saya Tia. Saya akan memperkenalkan teman baik saya. Namanya adalah Denanda. Dia berasal dari Surakarta. Dia tinggal di Surakarta. Sekarang dia berusia 12 tahun. Dia suka memasak. Saya suka memasak dengan dia. Apron ini adalah miliknya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat subject pronounnya adalah she. Kalian bisa lihat di berbagai kalimat di situ. Object pronounnya adalah her. Kalian bisa lihat di I like cooking with her. Dia sebagai objek, maka she tadi akan berubah menjadi her. Kemudian possessive adjective, kalian bisa lihat di kalimat her name is Denanda. Namanya dia. Nah, namanya dia adalah Denanda. Jadi possessive adjective-nya adalah her. Kemudian possessive pronoun-nya kalian bisa lihat di kalimat terakhir, yaitu this apron. Apron ini adalah miliknya. This apron is hers. Gitu, sampai sini apakah sudah paham? Oke anak-anak, Mistias rasa penjelasannya sudah cukup, sudah terlalu panjang dan Mistias rasa sudah cukup lengkap. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa ulang lagi videonya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, Mistias ingin memberikan kalian latihan gitu ya. Biasanya kalau kita sambil mengerjakan akan lebih memahami dibandingkan hanya mendengarkan. Kalian ada kesulitan, kalian bisa menghubungi Mistias atau kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain. Sampai di sini, stay healthy, stay happy, stay at home. Assalamualaikum.